Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, jumpa lagi sahabat Eljon bersama saya Mario Agustian Lasut dan juga Halo, Bro saya Ruby Herman. senang sekali Di nih. Startup Gallery. Gitu. Makanya kita jumpa lagi setiap minggunya, kita datangkan berbagai macam startup beserta founder-foundernya. Kan begitu, Bro? Yes, just info juga bahwa Startup Gallery ini masuk dalam program Indonesia Business Forum. Karena startup bukan soal bisnis, Bu. Mantap. Jadi problem solver di dunia bisnis. Jadi bisa luas lagi jangkauannya ya. TV ya, tetap namanya Startup Gallery tapi masuk ke induknya Indonesia Business Forum. So, di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Mario? Nah, mau bahas siapa sebenarnya? Karena kalau kemarin-kemarin kan kita wakilkan satu entitas bisnis. Ini orang ini tokoh penggerak startup, tokoh penggerak usaha digital khususnya di Palembang. Makanya kita bawa siapa? Sekarang kita bawa Jonathan Saputra, CEO dan founder dari My Office, terus juga dia founder juga dari Palembang Digital, serta baru-baru ini launching Kode Kido di Palembang nih. Halo-halo aja langsung saya. Bro Jonathan Saputra, silakan. Iya, thank you buat Bro Mario dan Mas Ruby ya, thank you banget udah diundang di acaranya Startup Gallery ya. Kaget sebelumnya di WA Mas Mario untuk ngisi. Siapalah gua ini hanya seorang petani di Sumatera Selatan gitu ya, tapi petani digital gitu. Ya teman-teman, salam kenal, nama saya Jonathan Saputra. Kalau di Palembang wajib datang ke Palembang, suwon-suwon, ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita di Palembang, Palembang Digital. Jadi saya sering dipanggil namanya Bang Jo, Kak Jo, Kojo, semuanya lah. Terakhir waktu Sincia Imlek ya, IDN Times ngangkat Kojo gitu kata Mas Mario, Bolu Kojo gitu. Jadi saya juga bergerak di bidang digital. Saya sehari-hari punya coworking space, pelopor coworking space pertama di Sumatera Selatan, namanya My Office Coworking Space. 2018 saya dirikan bersama para partner ya, teman-teman dan investor. Terus tahun 2020 waktu pandemi saya bersama teman-teman startup digital dan toko-toko digital yang ada di Palembang menciptakan sebuah ekosistem builder atau komunitas digital yang bernama Palembang Digital. Dan terakhir, sebelum Kode Kido, saya bersama tim buat yang namanya Sumsel Startup Founders dan juga Sumsel Startup Enthusiast, sebuah komunitas startup yang memang menaungi seluruh startup yang ada di Sumatera Selatan maupun yang ada di Palembang. Nah, baru benar kata Mas Mario tadi, 2021 akhir, tahun kemarin Desember, kita resmi hadir di Palembang, namanya Sekolah Coding Kode Kido Palembang, Coding for Kids, yang memang license HQ-nya ya, headquarter-nya ada di Silicon Valley, USA, Amerika Serikat, dan kita sebagai licensor yang megang di Sumatera Selatan di Palembang. Jadi kita bawa coding di Palembang, khususnya untuk anak-anak, karena sejalan dengan visinya kita untuk mendigitalisasi kota Palembang dan memajukan daya saing digital index yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin itu singkatnya, Mas Mario dan Bro Ruby. Oke, Bro Ruby, mau mulai? Silakan. Yes, ini tadi mendigitalisasikan ya. Nah, apalagi berhubungan sama coding, sebenarnya apa yang ingin di-sharingkan nih, khususnya tadi ke anak-anak, lebih ke, mungkin kalau banyak orang awam kan, ya kan, buat apa nih tujuannya, supaya anak bisa apa, coding itu bisa tujuan apa? Ini pertanyaan orang awam gitu ya, silakan. Biasanya kan sekolah bahasa Inggris ya, Bro Ruby ya. Sekolah musik. Ini kenapa nih sekolah coding nih? Mau jadi insinyur, ini kenapa coding? Ini menarik ya. Jadi sebenarnya basically-nya banyak yang nanya orang tua sama kita, Pak, ini kalau anak saya belajar coding tuh bisa ngapain sih nanti? Terus apa sih coding itu ya? Nah, saya jawabnya simpelnya gini sih. Kalau course digital itu sebenarnya sama halnya kita kalau mau belajar bahasa Inggris, mau belajar musik. Kalau anak-anak ya, kita ngomongin orang tua mau belajar musik, tujuannya biar anaknya bisa main musik kan gitu. Nanti bisa menciptain lagu. Terus kalau misalnya bahasa Inggris, dia course bahasa Inggris, anaknya ujung-ujungnya nanti bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, kalau coding kan nggak mungkin anaknya ngomong bahasa coding kan. E4 gitu nggak mungkin. Nah, kalau coding, apa yang didapatkan ketika kita belajar coding untuk anak? Yang jelas adalah anak-anak kita dilatih untuk menciptakan sebuah produk teknologi. Nah, ini banyak ngomong, apa tuh Pak produk teknologi?
banyak yang nggak tahu produk teknologi. Padahal produk teknologi itu udah dipakai sehari-hari ini. Contoh paling simpel, kalau teman-teman hari ini nonton tayangan ini, misalnya lewat YouTube ataupun lewat lewat channel apapun, ya artinya teman-teman sedang menggunakan produk teknologi. Kalau hari-hari ini teman-teman nontonnya WA pakai WhatsApp gitu ya, nah artinya teman-teman udah gunain produk teknologi namanya WhatsApp. Jadi anak-anak itu nanti hasil akhirnya riset belajar coding adalah mereka menciptakan yang namanya produk teknologi. Jadi dari kecil anak-anak udah dilatih mereka buat yang namanya produk teknologi, bisa aplikasi, bisa games, ya, bisa yang lagi heboh bisa buat metaverse gitu ya, bahkan bisa buat NFT gitu ya. Jadi anak kecil kita ajarin bagaimana mereka menciptakan, create ya, menjadi seorang kreator, menciptakan yang namanya produk teknologi. Itu kalau dari sisi yang kelihatan, yang kan orang tua kadang kita mau yang lihat-lihat aja Pak, yang nggak kelihatan nanti aja ngomongnya. Padahal sebenarnya coding itu banyaklah sisi yang nggak kelihatannya manfaatnya. Nah, biasanya dikenal yang namanya computational thinking. Jadi anak-anak kecil itu kalau diajari coding, dia melatih yang namanya computational thinking. Nah, computational apalagi? Computational thinking sebenarnya pada dasarnya dia melatih yang namanya logicalnya anak-anak, dia melatih yang namanya creativity-nya anak-anak, dan yang paling penting dia melatih problem solver-nya anak-anak. Nah, ini sejalan dengan datanya McKinsey ya. McKinsey bilang 2019 otomasi pasar yang ada di Indonesia itu bukan hanya keterampilan teknologi yang dibutuhkan, tapi kebutuhan keterampilan kognitif ya, pemecahan masalah, problem solver dan lain-lain itu akan dibutuhkan di masa depan. Nah, balik lagi yang bisa menciptakan keterampilan yang bisa kognitif, problem solving, logical thinking yang good, menurut kita adalah lewat pembelajaran coding. Jadi kalau ditanya apa itu coding, ya sebenarnya coding itu bahasa-bahasa ya yang dituliskan di dalam sebuah komputer yang menghasilkan tadi produk teknologi. Tapi dalam prosesnya mereka belajar 3 hal tadi. Computational thinking dalam artian logical thinking, critical thinking, dan juga creativity. Itu sih. Oke, berarti ini ada kurikulumnya ya, dan umur berapa nih bisa belajar ini? Iya, kebetulan HQ-nya kita ada di Silicon Valley, USA ya. Jadi di sana teman-teman riset kurikulumnya ada di sana. Visinya Codekido adalah jelas ya, ingin anak-anak yang ada di Indonesia itu mereka juga bagaimana memahami tentang dunia digital yang ada di luar negeri gitu ya. Bagaimana Silicon Valley berkembang itu pengen diduplikasi ada di Indonesia gitu. Nah, di sana sebagai R&D ya, pusat R&D-nya di Silicon Valley, nanti ditransfer ke kita kurikulum pembelajarannya, itu bisa diajarkan dari anak-anak umur 4 tahun. Nah, 4 tahun itu sampai umur 6 tahun kita ajari yang namanya STEAM, ya, Science, Teknologi, Matematik, dan Art, gitu ya. Terus kalau dia udah umur 7 sampai ke atas, itu mereka baru masuk belajar coding. Jadi kita nggak serta-merta anak kecil langsung coding. Jadi mereka pengenalan dulu tentang coding, tapi lewat STEAM gitu. Lewat permainan, lewat unplug, ya, komputasional tanpa belajar komputer tanpa komputer gitu. Jadi namanya komputasi seperti itulah. Jadi pakai alat, pakai kartu gitu ngajarin logicalnya. Jadi dari anak 4 sampai umur SMA 18 tahunan itu bisa kita ajarin. Oke. Mungkin Pak Mario mau ada pertanyaan juga nih, Pak Mario. Iya, jadi kita tadi belajar coding apalagi di Palembang ya dari usia dini. Sebenarnya saya pengen tahu nih sebagai kuncennya ya di Palembang gitu ya. Sebenarnya ekosistem di Palembang ini atau kesiapan mungkin nggak mulu-mulu lah ngomongin infrastruktur gitu ya. Tapi dari sisi Palembang sendiri ekonomi digitalnya bagaimana nih sampai saat ini gitu supaya juga sahabat Eljon juga tahu. Jadi Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Jabodetabek gitu ya, tapi Palembang juga mungkin punya potensi atau apa yang sampai mau dikembangkan tadi sampai usia dini. Ini kan sebenarnya saya tahu banget nih Bro Jonathan nih ada grand design-nya lah ya, roadmap-nya. Iya, co-working space, terus juga coding, terus bikin komunitas juga Palembang Digital. Tapi saya pengen tahu Palembang nih gimana nih progresnya sampai saat ini, perkembangannya. Silakan. Iya, ini menarik ya Mas Mario dan Mas Ruby. Jadi komunitas ataupun co-working space yang kita bangun itu beranjak dari data sebenarnya. Jadi kita punya data dari daya saing digital index Accenture ya, competitiveness index-nya Sumatera Selatan. Itu tahun 2019 kita peringkat 18, tahun 2021 itu kita peringkat 21.
seluruh Indonesia ya. Dari Ini ngomongin 34. dari 34 provinsi. 18. Ya. Terus turun 21. 21 dari 2000 dan 34. Ini ngomongin daya saing digital index ya. Itu indikatornya jelas ya. Ada tentang kemampuan mahasiswa ya, kemampuan rumah tangga tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah, melihat data ini kita tuh bingung. Sekarang kalau kita tanya orang Palembang, Palembang tuh kurang keren apa coba? LRT yang ada di Indonesia gitu ya. Itu cuma di Palembang gitu ya, di luar Pulau Jawa gitu ya. Yang kerennya ada LRT. Terus food yang paling good banget ya di mana? Ya di Palembang gitu. Pempeknya, siapa nggak kenal songket gitu. Tapi kalau kita merujuk ke IT-nya kok miris banget ya. Di Sumatera kalau 2021 kita nomor 7, Mas. Kita kalah sama Bengkulu sama Jambi. Nomor 1 ya Sumatera, Medan ya, jelas ya, Padang gitu ya. Jadi kita tuh bingung, why gitu, ada apa? Terjadi apa di Palembang? Kita nggak ngomongin dari sisi government-nya lah ya, kita ngomongin dari sisi ini masalahnya dari mana sih? Sehingga setelah kita lihat, karena saya mainnya di ekosistem yang ngomongnya di coworking space, artinya terimbas ke coworking space-nya kita. Saya buat coworking space, ekosistemnya nggak ada, siapa yang mau kerja gitu. Startup nggak muncul, siapa yang mau kerja. Anak-anak SMA hobinya ke coffee shop, nggak mungkin ke coworking space gitu ya. Jadi saya sama teman-teman coba pikir, terus ya ada Mas Sofian gitu ya, dan teman-teman yang lain. Kayaknya yang salah itu adalah mereka itu nggak ada wadah deh, Jo. Itu kita ngobrolnya gitu. Jadi mereka ini ada sebenarnya, tapi terpecah-pecah. Nah, sehingga mereka ini nggak teradar lah gitu, kita nggak bisa lihat gitu, Jo. Sehingga nggak ada yang punya ide, nggak ada yang punya gagasan untuk punya visi majuin kota gitu. Sehingga ya udah gitu-gitu aja. Nah, akhirnya singkat cerita, kita bentuklah yang namanya komunitas Palembang Digital. 2020 tanggal 21 April, saya ingat ya waktu Hari Kartini, saya dengan Sofian dan teman-teman yang lain meluncurkan webinar perdana kita tentang building smart city kalau nggak salah ya, bagaimana kita melihat smart city di kota lain. Di situ webinar pertama, saya ingat membernya hanya 20 waktu itu. 20 orang Palembang semua. Kita ngomong di situ bahwa hari ini kita punya komunitas namanya Palembang Digital, tahun 2020. Seiring berjalan waktu, kita cuma bikin program webinar aja tuh, Mar. Jadi seminggu sekali kita bikin webinar, kita yang ngundang teman-teman Jakarta ngomong, teman-teman Palembang ngomong. Ternyata besar gitu, lama-lama banyak yang join. Itu WhatsApp saya ingat banget, cuman mampu itu nampung 3 hari waktu komunitasnya terbentuk, 3 hari udah nggak cukup lagi. Terus kita pindah ke Telegram dan akhirnya membludak gitu. Beludaklah sampai hari ini membernya udah hampir 1.200 gitu ya di dalam Telegram kita. Nah, lewat komunitas ini kita banyak banget lakuin program. Jadi ada program workshop session, ada sharing session, ada program-program webinar upgrade skill dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya komunitas pertama yang bisa kolaborasi dengan komunitas sosial waktu COVID, yaitu adalah komunitas Palembang Digital. Kita bikin yang namanya Bantu Sumsel saat itu ya. Sampai kita bawa kemana-mana, COVID, orang-orang butuh bantuan, silakan kontak ke apps-nya kita, Bantu Sumsel. Itu inisiatornya dari Palembang Digital dan teman-teman komunitas sosial. Nah, akhirnya dari situ berkembanglah mulai ini. Komunitas Palembang Digital berkembang, digital company ini mulai muncul. Perusahaan-perusahaan ini mulai berani muncul. Mereka mulai nyari talent sama komunitas. Pak, saya punya software house, saya butuh talent. Ya udah, oke. Kita bikinin platform namanya Jopatal. Jadi teman-teman yang dari lulus, kita coba konekin dengan teman-teman perusahaan company, startup-startup yang ada di Palembang. Akhirnya berjalan program ini, lambat laun semakin besar lah. Jadi entity-nya semakin besar, ekosistemnya semakin besar. Nah, talentnya udah ada saat ini dan ekosistemnya udah mulai kebentuk. Tapi pertanyaannya, talent yang jadi mereka keluar kota, nggak ke Palembang, nggak tetap. Nah, muncul problem lagi nih sama teman-teman. Jadi ini mereka udah tamat dari Unsri, misalnya dari mana, mereka ikut komunitas, terus tiba-tiba mereka ngelamar di Tokopedia, ngelamar di mana-mana gitu. Terus kita buatin ekosistem sini buat mereka keluar gitu, bukan mereka tetap gitu ya. Satu loncatan gitu ya. Iya, percuma aja gitu. Jadi mikir lagi, ujung-ujungnya Agustus 2021 ya, Juli, kita mikir kayaknya kita harus punya program untuk ciptain yang namanya entrepreneurship. Program namanya ciptain produk-produk startup, baik dia full startup, maupun teknologi startup. Kita harus rangkul nih semua. Akhirnya kita launching lah namanya Sumsel Startup Founders. Kagetnya Sumsel Startup Founders itu banyak juga yang ikut. Mario masuk juga di dalamnya. Kalau kita data, Palembang saat ini ada 55 startup teknologi ya. Yang mereka semuanya aktif semua. Nanti ada kejutan ya, ada satu startup yang ada di Palembang yang itu akan diakuisisi oleh salah satu calon unicorn yang ada di Jakarta ya. Tapi nanti aja kita doakan semuanya lancar.
itu asli Palembang yang akan coba dibawa ke go nasional. Akhirnya terbentuklah Sumsel Startup Founders, dan para talent tadi yang mau keluar kita arahkan untuk kerjanya di ini aja startup lokal. Dan kita edukasi startup lokal adalah lu harus kasih hire teman-teman ini ya secara salary itu minimal standar UMR-nya kita. Jadi jangan sampai atau bisa lebih kalau mereka punya bonus dan lain-lain sehingga mereka nggak keluar. Dan ini disepakati oleh beberapa founder gitu ya. Akhirnya mereka tergabung di kerjanya di startup gitu. Nah lihat ekosistem ini kebentuk nih, udah ada startupnya, udah ada talentnya, udah ditemuin, program udah jadi. Akhirnya ekosistemnya mulai kebentuk, digitalnya mulai kebentuk. Palembang udah mulai dilirik oleh para stakeholder. Terakhir, Telkom udah mulai lihat kita diajak kolaborasi, bikin Sriwijaya Digital Conference gitu ya. Terus akhirnya kita juga dilirik oleh Semen Batu Raja, kita diajakin podcast kemarin untuk bagaimana memikirkan ide-ide digital. Terus kita kemarin waktu pameran, namanya pameran Sriwijaya, itu kita di-appreciate oleh Pak Sandiaga ya. Pak Sandiaga datang ke booth kita, terus kita kasih baju, terus dia sangat senang ya bahwa di Palembang punya komunitas dan ekosistem digitalnya gitu. Nah sampai hari ini itu saya nggak tahu ya karena digital index-nya belum keluar data yang untuk 2022. Tapi kalau kita lihat perkembangan itu sangat jauh berkembang. 2019 orang Telkom tanya kita berapa startup di Palembang, saya nggak bisa jawab Pak. Sekarang orang Telkom tanya kita berapa, saya bisa dengan gagahnya jawab sekian. Apa aja saya bisa jawab nih database-nya. Ini wallpaper-nya, ini company profile-nya, ini bisa lihat. Talent-nya ada nggak talent digitalnya? Kita punya 1000 data, ini anak-anak calon-calon para engineer, calon-calon produk digital kita punya semua. Bahkan 70% data yang kita punya itu kita udah clustering. Ini mereka mau jadi apa tuh dari minat yang mereka punya. Akhirnya, ya sekarang yang dulunya 2020 orang nggak kenal kita, Palembang Digital, orang nggak kenal digital di Palembang. Akhirnya hari-hari ini kita diajak Pak. Oleh pemerintah, puji Tuhan ya Kominfo, akhirnya mereka kerjasama dengan kita ya, membuka pintu bekerja sama, terus juga beberapa kepala dinas pariwisata juga membuka pintu kerjasama untuk ngomongin masalah digitalisasi. Nah, growth-nya sangat jauh dari 2019, tapi mudah-mudahan nanti data keluar, akhirnya harapan kita adalah Palembang bisa nyalip, ya di role-nya dia lah. Kan Palembang ini, apa ya, saya bilang, kejayaannya Sriwijaya tuh adanya di Palembang gitu ya. Hubnya Sumatera tuh harusnya di Palembang gitu. Kita di tengah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa minimal nomor 1 atau nomor 2 di Sumatera. Itu harapannya Mas. Ya kan? Udah mau nyalon ini Jonathan nih. Kagak. Oke Bro Ruby sampai tertegun terkesima itu ya. Saya lagi mau siapin pertanyaan atau mau break dulu nih? Kita break dulu deh. Oke, sahabat Eldon, ini seru banget kita bahas. Nanti kita akan masuk ke segmen 2, tetap di Startup Gallery. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!